Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara karomah Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah, sesungguhnya Syekh Ali Al-Hajiti dan Syekh Syarif Abdullah bin Muhammad Abul Ghanaim rahimahullahu ta'ala, mereka berdua berkunjung ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah. Lalu keduanya bertemu seorang pemuda yang sedang tertidur terlentang. Keadaannya sangat lemah. Maka pemuda itu berkata kepada Syekh Ali Al-Hajiti, "Wahai junjunganku, mohonkan syafaat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Maka setelah Syekh Ali mengutarakan permohonan pemuda tadi, Syekh Abdul Qadir pun memberi syafaat dengan mengatakan, "Sungguh saya berikan syafaat kepadanya." Kemudian kedua syekh itu keluar untuk menemui pemuda tadi dan memberitahukan bahwa Syekh Abdul Qadir sudah memberi syafaat kepadanya. Maka berdirilah pemuda tadi dan keluar melalui jendela rumahnya, lalu terbang di udara. Kemudian kedua syekh tadi kembali menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menanyakan tentang hal ikhwal pemuda itu. Syekh Abdul Qadir pun menjelaskan bahwa pemuda yang terbang tadi sesungguhnya berkata di dalam hatinya, "Tidak ada di Baghdad ini seorang pun yang bisa seperti saya. Karena itulah saya lenyapkan kehebatannya. Kalau bukan karena Syekh Ali, kehebatannya tidak akan saya kembalikan." Dan di antara kekaromah hanya lagi adalah sesungguhnya Syekh Abdul Hasan Ma'ruf Al-Baghdadi radhiyallahu an, beliau telah berkata, "Sewaktu saya belajar di pondok Syekh Abdul Qadir, saya tidak pernah tidur malam dikarenakan sibuk untuk memperhatikan keperluan beliau. Pernah pada suatu malam bulan Safar 553 Hijriah, beliau keluar dari rumahnya. Saya pun mengaturkan sebuah kendi kepada beliau, akan tetapi tidak mau menerimanya dan menuju madrasah yang pintunya terkunci. Lalu beliau menudingnya. Tiba-tiba pintu tersebut membuka sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah keluar dan saya membelakanginya dengan berkata di dalam hati, sungguh beliau tidak merasa kalau saya ikuti. Kemudian pintu madrasah itu menutup sendiri. Kemudian beliau menuju ke pintu kota Baghdad. Demikian juga pintu kota membuka sendiri setelah ditudingnya. Tidak seberapa lama beliau berjalan, sampailah di suatu negara yang belum pernah saya kenal. Maka beliau masuk ke suatu tempat yang menyerupai pondok. Tiba-tiba di dalamnya ada 6 orang laki-laki sedang duduk. Setelah mereka melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah, mereka berdiri mengucapkan salam, menghormati kepada beliau. Dan saya bersembunyi di belakang tiang pondok itu. Maka saya mendengar suara rintihan dari tempat tersebut. Sesaat kemudian suara rintihan itu terdengar dengan lirih. Kemudian seorang laki-laki masuk ke tempat di mana terdengar rintihan tadi, dan kemudian keluar lagi dengan seorang laki-laki dari tempat tadi. Pada saat yang bersamaan, datanglah seseorang yang tidak memakai tutup kepala dan berkumis panjang, berhenti di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah. Kemudian diperintahkan untuk ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mencukur rambut dan kumisnya, serta disuruh mengenakan tutup kepala dan diberi nama Muhammad. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah berkata kepada 6 orang tadi, "Sungguh saya perintahkan agar Muhammad ini menjadi gantinya orang yang meninggal tadi.
Maka 6 orang tadi menjawab, kami dengar dan kami laksanakan. Setelah itu beliau keluar meninggalkan mereka, dan saya pun mengikutinya secara diam-diam. Tidak lama berjalan, tiba-tiba sudah sampai kembali di pintu kota Baghdad. Maka membukalah pintu itu sebagaimana tadi. Lalu sampai pula ke pintu madrasah. Lalu beliau masuk ke rumahnya. Keesokan harinya saya menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk belajar mengaji. Setelah menghadap, saya takut dengan sendirinya karena kewibawaannya. Sampai-sampai saya tidak bisa membaca kitab. Maka beliau berkata, wahai anakku, bacalah, tidak apa-apa. Dan kemudian saya bersumpah agar beliau berkenan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi semalam. Maka beliau pun menjelaskan, negara yang saya kunjungi itu namanya Nahwan, dan 6 orang itu adalah wali abdal, serta orang yang merintih dalam keadaan sakit itu adalah orang ke-7 dari mereka. Ketika sampai ajalnya, maka saya datang untuk bertakziah, dan orang yang membawa jenazahnya itu adalah Abul Abbas Al-Khidir alaihi salam, mengambilnya untuk dimandikan, dikafani, disolatkan serta dikuburkan. Dan saya menyuruh ikrar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu adalah seorang Nasrani dari negeri Konstantinia. Ia saya jadikan ganti orang yang meninggal tadi, dan sekarang dia termasuk dari golongan mereka, yaitu para wali abdal. Sayyidina Syekh Abdul Hasan berkata bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah mengambil janji dariku untuk tidak menceritakan perkara tersebut kepada orang lain selama beliau masih hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jangan sekali-kali menceritakan perkara ini pada masa kehidupanku. Sayyidina Syekh Abdullah Al-Musalli radhiyallahu an bercerita, sesungguhnya ada seorang raja Al-Mustanjid billah, yaitu Abul Muzaffar Yusuf. Beliau datang menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Lalu ia mengucapkan salam kepada beliau dan memohon untuk menasihati dengan membawa 10 kantong penuh berisi uang yang dibawa oleh 10 pembantunya. Uang itu adalah untuk hadiah kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Akan tetapi Syekh Abdul Qadir menolaknya. Maka raja itu merasa kecewa, kecuali ia menerimanya dan memaksa Syekh Abdul Qadir Jailani agar sudi menerimanya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil 2 kantong yang paling baik dan pilihan, kemudian memerasnya. Maka mengalirlah darah dari kantong tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada raja tersebut, wahai raja, apakah engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memeras darah rakyat yang kemudian engkau serahkan kepada saya dengan memaksa untuk menerimanya? Seketika itu raja menjadi pingsan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, demi kemuliaan zat yang berhak disembah, seandainya saya tidak menghormati nasabnya yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti saya biarkan darah itu mengalir terus sampai ke rumahnya. Sayyidina Syekh Abdullah Al-Musalli radhiyallahu an bercerita lagi, pada suatu hari saya menyaksikan Raja Abul Muzaffar Yusuf berada di depan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ia berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani,
Saya ingin melihat sesuatu dari kekaromahan untuk menenangkan hati saya, wahai Syekh. Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, apa yang engkau kehendaki? Sang raja menjawab, saya menginginkan buah apel dari alam gaib. Padahal di Irak pada waktu itu belum musim apel. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjulurkan tangannya ke udara. Tiba-tiba di tangannya ada 2 buah apel. Kemudian yang satu diberikan kepada raja, satunya lagi dipegang. Syekh Abdul Qadir Jailani memecah apel yang ada di tangannya. Tiba-tiba apel itu warnanya putih bersih. Baunya harum bagaikan minyak kasturi. Dan raja itu pun juga memecah apel yang ada di tangannya. Tiba-tiba apel itu penuh dengan ulat. Maka raja itu berkata, mengapa begini? Sedangkan apel yang di tangan Tuan seperti yang Tuan lihat, atau seperti apa yang saya lihat? Keadaannya baik sekali. Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah berkata, wahai Abul Muzaffar, apel ini ada di tangan orang yang zalim, maka akan mengeluarkan ulat sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan apel ini berada di tangan kekasih Allah, maka menjadi harum. Maka cerita apel ini sudah ada pada kisah di muka yang dibawa oleh raja untuk diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah. Semoga kita semua mendapatkan percikan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.